Kamu tahukah sahabat, saya sebetulnya sebagai TKI itu malu menbilang tenaga ilegal atau pendatang haram. Kenapa saya malu? Karena dibilang ilegal atau pendatang haram, tapi kok dipakai juga, dipekerjakan juga di sini. Yang pendatang asing tanpa izin nih, kalau kau nak komplain, aku lupa aku paling kau ajak yang. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah yang Maha Esa. Begitu banyaknya orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Bahkan ada yang rela menaruh nyawanya untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Kenapa saya cakap menaruhkan nyawanya? Sebab dia itu melanggar undang-undang dari kerajaan Malaysia, ataupun garis miring bisa dikatakan TKI ilegal. Sudah tahu itu ilegal ataupun pati, pendatang asing tanpa izin. Kenapa masih dilakukan oleh orang Indonesia? Karena dari segi biayanya itu lebih murah dan prosesnya lebih cepat. Kini ada salah satu orang Indonesia, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tak pakai dokumen yang resmi ataupun garis miring pati, pendatang asing tanpa izin, bisa dikatakan juga haram. Dia orang itu sangatlah berani menceritakan apa adanya, sangatlah jujur ketika dia itu bekerja di Malaysia. Dan dia juga pelik, kalau Malaysia itu ketat dan saya sebagai pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram, kenapa masih dipakai di Malaysia dan majikan-majikan masih mencarinya? Wow, itu kronologi yang sesingkat mungkin. Saya rasa kita mesti tengok video yang real ataupun yang penuhnya. Jom langsung kita simak bersama-sama. Kamu tahukah sahabat, saya sebetulnya sebagai TKI itu malu mendengar istilah dibilang tenaga ilegal atau pendatang haram. Kenapa saya malu? Karena dibilang ilegal atau pendatang haram, tapi kok dipakai juga, dipekerjakan juga di sini. Jadi sebetulnya kalau memang itu tidak dipakai, dibilang haram, tidak usahlah dipekerjakan, supaya tidak ada istilah haram atau ilegal. Tapi bagaimana banyak majikan yang mempergunakan TKI yang tidak ada dokumen, bahkan kalau ada mau diperiksa disuruh batapok. Dan tidak semua tenaga yang ilegal itu masuk ilegal, tetapi karena ada majikan yang membayar upah masih rendah, akhirnya dokumennya ditinggalkan pergi. Nah, saya kasih contoh. Kalau orang disuruh dilarang merokok, tapi pabriknya tidak ditutup, maka orang tetap berusaha mencari rokok. Bagaimana caranya? Walaupun dilarang. Seandainya pabriknya ditutup duluan, maka dari mana dia dapatkan rokok? Sama dengan itu, dibilang TKI ilegal, pendatang haram, tapi masih juga dipakai. Siapa yang salah? Coba. Siapa yang salah? Oke, saya juga salah satu mantan TKI Malaysia, Bang. Tapi saya itu resmi ya, bukan haram ataupun ilegal. Nah, kalau abang menjadi TKI ilegal merasa malu, kenapa abang masih bekerja di situ dan ilegal? Dan abang tadi juga katakan, kalau pendatang asing tanpa izin ataupun pendatang haram
itu masih dipakai oleh majikan-majikan di Malaysia? Oke, saya jawab Bang ya. Gini Bang, karena majikan-majikan Malaysia itu masih menerapkan hak asasi manusia, dan Abang sebagai pekerja ilegal di Malaysia harusnya itu berterima kasih, harusnya itu bersyukur masih diberi lapangan pekerjaan oleh majikan Malaysia. Misalnya contoh nih ya, Abang sudah jauh-jauh dari Indonesia pergi ke Malaysia, masuk secara haram, sudah lepas dari pihak yang berkewajiban ya, sudah masuk di Malaysia, lalu majikan Malaysia itu tak memperkerjakan Abang. Apa pemikiran Abang dan apa yang Abang lakukan? Ya, jadi Abang itu harusnya bersyukur karena ada majikan-majikan Malaysia yang masih memakai tenaga Abang, yang sebetulnya resikonya itu lebih besar daripada Abang apabila kena tangkap oleh pihak imigrasi Malaysia. Karena undang-undangnya di Malaysia, siapa-siapa yang memakai pekerja haram maka dihukum seberat-beratnya. Begitupun juga pekerjanya dihukum dan dibuang ataupun dikembalikan ke Indonesia. Sementara majikannya juga akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Itulah undang-undang di Malaysia. Nah, tapi Abang tadi mengatakan sebetulnya tak semua TKI yang ilegal di Malaysia itu bukan kemauannya sendiri, ada juga yang dibayar murah katanya ya, lepas itu lari menjadi pendatang haram. Nah, gini Bang, itulah diadakan TKI yang legal, yang resmi. Jadi kalau ada apa-apa, contoh seperti yang Abang ceritakan tadi itu, gaji tak sesuai dengan perjanjian waktu mau masuk, itu Abang boleh melaporkan hal tersebut ke kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Karena sebetulnya sebelum Malaysia itu mengambil pekerja dari Indonesia, para pemimpin kita antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Malaysia itu sudah bincang-bincang macam mana kalau saya ambil, terus undangnya itu macam mana. Nah, lepas itu diadakanlah undang-undang tersebut. Jadi adanya kedutaan di Malaysia tersebut itu sebetulnya untuk melayani PMI yang bermasalah seperti paspor hilang, menyerahkan diri, penganiayaan, lepas itu gaji tak dibayar dengan sesuai perjanjian seperti yang Abang ceritakan tadi. Jadi untuk mempermudah Bang, jadi kita meskipun hanyalah bekerja, jangan bodoh, kita mesti berani untuk memberanikan diri apabila gaji kita dibayar tak sesuai dengan perjanjian ataupun di bawah basic, karena Malaysia itu juga ada basicnya. Gaji di bawah basic Malaysia, kita boleh melaporkan ke kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia, nanti akan ditindaklanjuti gitu Bang. Akan tetapi kalau Abang tetap menjadi pekerja haram ataupun pekerja ilegal, kalau ada apa-apa itu macam mana Bang? Contoh, namanya manusia mesti mengalami sakit itu macam mana? Sementara kerajaan Malaysia itu memberikan pelayanan sebaik-baiknya apabila kita mempunyai dokumen yang resmi ataupun sah. Adapun Abang berobat ke klinik Malaysia tetap dilayani baik, itu karena kesehatan Malaysia itu kasihan dengan Abang. Biar Abang sehat, boleh bekerja giat, boleh mendapatkan uang yang lebih, lalu silahkan pulang lagi ke Indonesia. Jangan buat semak di Malaysia itu Bang. Jadi jangan salah paham. Tak boleh disamakan dengan contoh Abang macam rokok tadi ya, karena rokok itu benda mati. Kalau kita
pekerja haram ini benda hidup dan kita boleh berpikir, kita boleh bertindak sendiri. Sementara rokok itu tak boleh. Rokok itu disetel oleh orang perusahaan dan juga kerajaan, gitu kan bedanya. Oke, kita lanjutkan videonya. Ini penjelasan dari orang Malaysia sendiri. Yang pendatang asing tanpa izin ni, kalau dah kena tahan, kau kalau kau nak komplain, kena layanan buruk ke apa, mes ni. Aku lupa kepala kau je lagi. Wow. Kalau nak bercakap tentang layanan Malaysia terhadap pendatang asing tanpa izin ataupun warga asing yang telah ditahan kerana melanggar Akta Immigration, sebagai contohnya tinggal lebih masa di Malaysia. Malaysia telah memberikan layanan yang cukup baik dalam memastikan hak asasi mereka ini terjaga dan dilayan secara sewajarnya. Kenapa saya berkata begini? Sebab contoh kalaulah warga asing ni tinggal lebih masa di Malaysia, mahu pun masuk ke Malaysia secara haram, mereka ini akan ditahan, didakwa, dihukum dan kemudian disenarai hitamkan. Dan selepas itu barulah kita akan hantar mereka pulang ke negara asal mereka. Tetapi dalam sementara kita hendak menyelesaikan dokumen perjalanan mereka ini akan ditempatkan di sebuah transit yang diberikan nama depo tahanan. Dan kalaulah ada ura-ura ataupun kenyataan palsu yang cuba untuk mengaitkan Malaysia ini memberikan tahanan layanan yang buruk kepada tahanan pendatang warga asing dan sebagainya, saya boleh katakan perkara itu tidak. Sebab apa? Kita telah memberikan layanan yang sewajarnya kepada mereka ketika berada di dalam depo tahanan. Sebagai contohnya, mereka tak perlu risau pasal pakaian, makan, tempat tinggal semuanya disediakan. Dan kalau mereka nak komplain, oh depo tahanan ni sesak lah dan sebagainya, tidak. Kapasiti depo tahanan imigresen di Malaysia adalah sebanyak 20,000 orang tahanan boleh untuk ditempatkan pada satu masa. Dan setakat ini, fakta dan statistik menyatakan hanya 14,000 sahaja tahanan di depo tahanan warga asing ini. Jadi, apa masalah dengan kesetakannya? Dan baru-baru ini juga, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, telah pun melancarkan satu lagi depo tahanan baru di Jawi, Pulau Pinang. Kapasiti depo tahanan ini boleh menempatkan sejumlah 1,200 orang tahanan pada satu-satu masa. Jadi tidak akan ada masalah dari segi sudut kesesakan, tahanan tidak mendapat hak asasi dan yang sewajarnya, diseksa dan sebagainya. Tidak ada perkara tersebut. Sebab ini adalah bentuk layanan yang kita berikan kepada warga asing yang ditahan ini. Pun begitu, bukanlah kita nak kata Malaysia ini bagi layanan baik sangat dekat tahanan ini. Cuma kita berikan layanan yang sewajarnya kerana apa? Kerana kita masih lagi terikat dengan undang-undang antarabangsa berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab apa? Pada akhirnya, sekiranya berlaku apa-apa kepada tahanan warga asing ini, walaupun mereka ini masuk secara haram, tinggal lebih masa di Malaysia, yang buruk nama siapa? Malaysia juga. Yang kena tohmah, Malaysia juga. Yang kita ni tahu komplain je. Itulah kerajaan, itulah ini, itulah itu, tanpa menilai perkara ini dengan lebih besar dan secara menyeluruh. Rasa info ni bermanfaat, teruskan follow, like dan share video saya. Nah, di sini jangan salah paham ya, geng ya. Diberi tahanan ataupun di orang asing ataupun orang Indonesia yang kena tahan oleh pihak imigrasi Malaysia dikasih layanan yang sewajarnya, bukan di situ disiksa ataupun dikasih makanan yang sedap-sedap, melainkan menyesuaikan antara hukuman ataupun pelanggaran-pelanggaran yang Anda terjang sendiri, tergantung Anda itu menerjangnya itu macam mana. Kalau hanya setakat yang ringan-ringan, saya rasa pelayanan juga sewajarnya lah ya, sewajarnya. Saya tak payah jelaskan, orang sudah tahu sendiri lah ya. Tapi saya harap-harap jangan sampai masuk ke Malaysia dengan secara haram ataupun ilegal. Karena meskipun mendapatkan pelayanan yang cukup bagus, apabila kena tahan oleh pihak imigrasi Malaysia, macam mana kehidupan keluarga orang di kampung yang mengharapkan penghasilan Anda sendiri selama bekerja di Malaysia? Kita mesti pikir keluarga kita, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, jangan hanya membesarkan perut kita sendiri, di mana tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga macam kita semua yang tengah bekerja, yang tengah berjuang di dalam negara Malaysia. Di video berikutnya ini saya akan menunjukkan kebaikan orang Malaysia ataupun hubungan
antara orang Indonesia dan juga Malaysia, karena ini ada salah satu pelancong ataupun turis Malaysia yang pergi ke Indonesia tengah berjalan-jalan meminta bantuan ataupun meminta tolong orang Indonesia untuk keliling-keliling wisata di Indonesia. Akan tetapi apa yang terjadi? Tengok dulu videonya. Aku nggak tahu lagi aku mau bilang apa sama tamuku yang kali ini ya. Ya Allah, baru 4 hari kami jalan-jalan, tapi macam keluarga, woi. Ini kita udah finish ngantarkan kakak itu ke airport, ya kan, dari Kak Suada, Kak Sasa, Kak Amal, apa, Kak Cuesu, aduh, masya Allah. Kakak terima kasih banyak udah kasih tips. Saya ini belum saya buka nih, ini saya bagi istri saya lah. Nanti biar istri dan anak-anak saya yang buka. Nanti saya bagikan juga video dekat TikTok pula. Nih tambah lagi. Tengok ini banyak kali. Tengok ini makanan, boy. Astaga. Asli hari-hari jajan, tiap hari makan. Aduh, memang dengan memang sesuai size yang saya bawa kan. Sebab mereka juga suka jajan. Dekat-dekat mampir jajan, makan. Astaga, ini banyak kali jajannya ini, nggak habisku, nggak temakanku. Tengok, dapat tip lagi, ya Allah. Buat Kak Suada semua, Kak Sasa, Kak Ama, Kak Cesu lah. Selamat sampai tujuan. Kita jumpa lagi dekat Indonesia lah, dekat Medan ya. Semoga ada rezeki, kita boleh jumpa lagi dekat Medan. Ataupun saya ada rezeki, saya boleh pergi dekat Malaysia lah. Saya nak pergi ke rumah-rumah lah. Macam saudara nih, Pak Ari pun macam saudara, macam pemilik. Aduh, hati-hati ya Kak. Selamat sampai tujuan. Terima kasih buat semua. Terima kasih udah senang-senang dengan saya. Terima kasih udah baik sama saya. Saya nggak tahu lagi bilang apa nih. Baik sangat semua, Masya Allah. Nah, video yang terakhir ini, geng, ini kita boleh ambil contoh. Ini yang maknanya apabila kita memberikan pelayanan ataupun kelakuan, adab, kesopanan kita jaga, orang Malaysia pun beri lebih yang di luar dugaan kita. Bahkan orang itu sendiri mengatakan kita ini macam dianggap keluarga sendiri, macam saudara sendiri. Begitu hebatnya, begitu baiknya ya orang-orang Malaysia dan juga orang Indonesia. Meskipun ada sebagian yang mencoba untuk mengadu domba, tapi semua itu tergantung akal sehat kita masing-masing. Macam mana cara kita menyerna pendapat-pendapat kita masing-masing, karena di semua media sosial itu bebas untuk mengutarakan, tapi kita harus cerdas. Kita jangan sampai dibodohi oleh orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.